Shalom, kembali jumpa dengan saya, Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan serial kajian Biblika BBC episode yang ke-19. Kali ini saya mengambil tema, kalau Yesus adalah Tuhan, mengapa Tuhan kok dikuatkan oleh malaikat? Seperti biasa, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu Lembaga Biblikos Indonesia. Lembaga Biblikos Indonesia adalah organisme non-profit yang bergerak di bidang pelayanan penginjilan, penerjemahan Alkitab, literatur, dan kajian teologi biblika non-doktrinal. Bapak Ibu sekalian, acara ini terselenggara berkat kerjasama dengan STT Biblikos Internasional. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi tentang program-program kami, atau ingin mendapatkan buku-buku karangan saya, silakan hubungi admin di 081 2322 8787. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam latar belakang. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung masuk saja ke dalam bahasan kita. Kita mulai dari pendahuluan. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan sebuah kiriman video tentang debat Islam dan Kristen yang terjadi kira-kira 1 tahun yang lalu. Itu antara pendeta Muriwali dari pihak Kristen dan Bapak Ustadz Masyud dari pihak Islam yang mempertanyakan. Nah, pertanyaan ini datang dari Ustadz Masyud ya. Yang pertama, beliau mempertanyakan kalau Yesus itu adalah Tuhan, mengapa Tuhan kok dikuatkan oleh malaikat? Beliau memberikan acuannya di dalam Lukas 22 ayat 40 sampai 45. Pertanyaan kedua, kalau Yesus itu adalah Tuhan, mengapa Tuhan kok tidak tahu musim buah ara? Ini diambil dari Markus 11 ayat yang ke-13. Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya garis bawahi ya. Saya menanggapi kedua pertanyaan dari Bapak Masyud di atas, itu berdasarkan video yang diberikan kepada saya. Video ini judulnya adalah Debat Islam dan Kristen, Ustadz Masyud versus Pendeta Muriwali ngamuk. Nah, itu judulnya ya. Itu bukan saya yang membuat, judulnya memang begitu. Judulnya cukup lucu, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, alamatnya sudah saya berikan di sini. Nanti silakan Bapak Ibu lihat, termasuk saya berikan menit di mana pertanyaan itu diungkapkan. Ya. Tapi sebelum saya mengulasnya, saya ingin Bapak Ibu menonton terlebih dahulu. Jadi mari kita tonton terlebih dahulu. Saya potong-potong saja. Cukup di pertanyaan-pertanyaannya saja. Seperti di bawah ini. Silakan. Kalau memang Yesus itu Tuhan, untuk apa diberi kekuatan oleh malaikat? Lukas pasal 22, coba cek ayat 40 sampai 45. Iya kan? Terus di mana letak sifat ketuhanannya itu? Apalagi Yesus nggak tahu musim buah ara. Ya, pohon ara berbuah. Lah wong Tuhan kok nggak tahu musim itu gimana? Apa kemudian kita mengatakan itu karena sifat kemanusiaannya? Lah pengetahuannya sebagai kodrat ilahi itu mana? Bapak Ibu sudah menonton ya. Sekarang bagaimana pendapat Anda tentang pertanyaan dari Ustadz Masyud tersebut, Bapak Ibu sekalian? Tapi Bapak Ibu sekalian ya, sebelum saya menanggapinya, saya ingin menceritakan terlebih dahulu konteks daripada Lukas 22 ayat 40 sampai 45. Di sini Bapak Ibu sekalian, itu ada 3 konteks. Konteks pertama adalah konteks naratif. Perikop ini terjadi setelah perjamuan terakhir menjelang penangkapan Yesus di Taman Getsemani. Itu bisa Bapak Ibu lihat di dalam Lukas 22 ayat 14 sampai 38. Itu latar belakangnya ya. 2, dalam Injil Lukas, tempat itu disebut hanya sebagai tempat itu. Anda bisa lihat di dalam Lukas 22 ayat 40. Tetapi dari Injil yang lain, kita tahu bahwa tempat itu adalah Taman Getsemani. Nanti bisa lihat dan bandingkan di dalam Matius 26:36 dan Markus 14 ayat 32. Itu konteks naratifnya. Baru nanti terjadi yang dipertanyakan oleh Ustadz Masyud. Sekarang kita mau bicara soal konteks teologisnya. Berdasarkan terjemahan LAI,
Apa yang terjadi di dalam Lukas 22 ayat 40 sampai 45 itu menggambarkan pergumulan Yesus seakan-akan Yesus itu ingin menghindari penderitaan salib atau bahasa kita itu menolak cawan penderitaan. Ya. Yang kedua, di dalam pergumulannya itu tiba-tiba muncul seorang malaikat yang menurut terjemahan LAI dan terjemahan Saksi Yehova itu menguatkan Yesus. Tentunya di sini Bapak Ibu sekalian timbul problem teologis. Apa problem teologisnya? Begini, jika Yesus adalah Tuhan, perhatikan Bapak Ibu sekalian, jika Yesus adalah Tuhan, bagaimana mungkin Yesus yang adalah Tuhan, Dia yang menciptakan segala sesuatu, sebagaimana kita dapat lihat di dalam Yohanes 1 ayat 3 atau Kolose 1 ayat 16, kok diberi kekuatan oleh malaikat ciptaannya Tuhan? Coba Anda renungkan sendiri. Yesus itu adalah Tuhan. Dia menciptakan segala sesuatu. Tetapi kenapa dia sekarang dikuatkan oleh malaikat ciptaannya? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah bahasan yang menarik. Saya ingin Bapak Ibu itu bisa mempelajari dengan baik. Kita mau cari tahu salahnya di mana untuk menjawab pertanyaan daripada Ustadz Masyud. Baik Bapak Ibu sekalian, yang ketiga adalah konteks filologis dan teks. Yang pertama, ada perdebatan tekstual mengenai keaslian Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Karena di dalam Kodeks Sinaiticus ayat ini ditemukan Bapak Ibu sekalian. Tetapi di dalam Kodeks Vatikanus ayat ini itu tidak ditemukan. Oleh sebab itu banyak teolog itu memperdebatkan. Bahkan ada Alkitab-Alkitab yang membuang ayat ini. Nanti kita bahas ya. Yang kedua, kesimpulan umum para ahli tekstual adalah bahwa bagian ini kemungkinan tidak asli. Karena terlalu memalukan. Sekali lagi, karena terlalu memalukan. Yesus yang terlihat lemah. Maka disimpulkan ada kemungkinan ditambahkan belakangan oleh gereja. Oleh sebab itu nanti Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat di dalam terjemahan LAI, kita akan membandingkan antara terjemahan lama yang keluar tahun 1954, itu tidak ada tanda kurungnya. Di dalam LAI 1974, itu juga tidak ada tanda kurungnya. Tapi nanti di dalam TB2, tiba-tiba nanti akan keluar tanda kurung di dalam Lukas 22 ayat 43 dan 44. Ini kan menarik Bapak Ibu sekalian. Yang benar yang mana? Apakah benar ini sisipan atau ditambahkan oleh gereja? Tapi rasanya tidak masuk akal, bukan? Kalau gereja itu menambahkan ayat yang memalukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas ini. Kita masuk di dalam pembahasan. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan mengutip langsung apa yang diucapkan oleh Bapak Ustadz Masyud di dalam pertanyaannya kepada Pendeta Muriwali. Nah, itu ada dua pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Itu sudah saya buat di sini. Yang satu saya kasih warna merah pink, yang satu merah agak tua, ya. Kata-kata ini bukan saya yang menyusun. Ini saya ambil persis dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ustadz Masyud di dalam video tersebut. Yang pertama, beliau mengatakan begini. Kalau Yesus itu Tuhan, untuk apa diberi kekuatan oleh malaikat? Terus di mana letak sifat ketuhanannya itu? Yang kedua, apalagi Yesus tidak tahu musim buah ara. Lah wong Tuhan kok tidak tahu musim itu gimana? Lah pengetahuannya sebagai kodrat ilahi mana? Kira-kira begitu. Saya tidak bisa menirukan persis Bapak Ibu sekalian. Nanti tonton sendiri. Tapi menurut saya Bapak Ibu sekalian, pertanyaan ini pertanyaan yang logis Bapak Ibu sekalian. Saya pun juga pernah mempertanyakan ini. Kalau Anda sebagai orang Kristen, menurut saya, Anda juga harus mempertanyakan ini. Kok bisa ya Tuhan yang adalah pencipta dari alam semesta, bahkan malaikat diciptakan oleh Tuhan,
kok bisa Tuhan itu jadi lemah, kemudian diberi kekuatan oleh malaikat? Logis nggak pertanyaannya Ustadz Masyud? Logis menurut saya. Salah nggak dia bertanya? Tidak salah. Justru kalau ada orang Kristen yang tidak mempertanyakan ini, Anda yang salah. Tapi Bapak Ibu sekalian, karena ini ada dua bahasan yang cukup panjang, nanti saya akan membahas hanya satu saja. Kita akan membahas yang pink, yang nomor 1, yang nomor 2 nanti kita skip. Kita akan bahas di dalam episode yang berbeda. Baik, sekarang kita mau menanggapi ringan terlebih dahulu. Yang pertama kita akan bertanya, apakah benar demikian? Kalau Anda lihat di dalam layar Anda, saya tulis pertama, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ustadz Masyud yang telah mempertanyakan hal ini. Jujur, Pak Masyud, jujur saya berterima kasih kepada Anda karena Anda mempertanyakan hal ini. Sehingga saya punya kesempatan untuk membahas ya, karena ini menjadi pertanyaan besar menurut saya. Yang saya heran sekali lagi, orang Kristen tidak mempertanyakan ini. Justru datang itu dari Bapak Ustadz Masyud yang mewakili dari Islam. Yang kedua, saya ingin bertanya kepada semua orang Kristen, kepada semua teolog Kristen, kepada semua pendeta Kristen, kepada semua STT Kristen, kepada semua sinode, kepada semua lembaga Alkitab, khususnya kepada lembaga Alkitab Indonesia. Nah, pertanyaan nanti akan saya berikan kepada Anda, tapi sebelumnya saya ingin memberikan disclaimer terlebih dahulu, supaya kita tidak bias dan supaya tidak ada terjadi kesalahpahaman. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dalam episode ini saya hanya akan membahas secara biblika tentang teks-teks yang digunakan atau yang dirujuk oleh Bapak Ustadz Masyud, khususnya yang terdapat di dalam Lukas 22 ayat 43 dan Markus 11 ayat yang ke-13. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, saya tidak ingin masuk ke dalam pokok persoalan perdebatan itu sendiri. Tapi bagi Anda yang ingin tahu tentang perdebatan itu, silakan lihat sendiri. Jadi saya tegaskan, Bapak Ibu sekalian, video itu adalah video perdebatan antara Islam dan Kristen, yaitu antara Pendeta Muriwali dengan Bapak Ustadz Masyud. Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak akan masuk ke dalam inti perdebatannya. Biar diselesaikan sendiri, tapi saya akan menanggapi saja tentang ayat-ayat yang digunakan. Apakah benar ayat itu berbunyi demikian? Mari Bapak Ibu sekalian, untuk itu saya akan membuat dua pokok bahasan. Yang pertama, karena di dalam video tersebut terdapat dua teks yang menjadi masalah dalam perdebatan, maka saya memutuskan untuk membagi dua pokok bahasan tersebut menjadi dua episode. Jadi Bapak Ibu sekalian, dua pertanyaan ini akan saya jadikan dua episode. Yang kedua, pada episode yang pertama yaitu yang sekarang episode 19, saya akan membahas terlebih dahulu teks dalam Lukas 22 ayat 43. Sedangkan teks dalam Markus 11 ayat 13 yang mempertanyakan, Tuhan kok tidak tahu musim buah ara? Itu akan saya bahas dalam episode 20. Baik, saya akan langsung masuk ke dalam konten episode yang ke-19. Seperti biasa, saya membagi dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah pokok masalah, yang kedua pokok bahasan, yang ketiga adalah kesimpulan. Saya bacakan terlebih dahulu pokok masalahnya. Pertama, benarkah teks asli dalam Lukas 22 ayat 43 mengatakan bahwa Yesus diberi kekuatan oleh malaikat sebagaimana terdapat dalam terjemahan Alkitab Saksi Yehova dan Alkitab LAI. Yang kedua, jika tidak, mengapa terjemahan LAI atau mengapa LAI menerjemahkan Lukas 22 ayat 43 sama dengan terjemahan Saksi Yehova? Apakah ini ada unsur kesengajaan untuk menghilangkan keilahian Yesus? Bapak Ibu sekalian, Anda tahu kan? Saksi Yehova itu tidak mengakui Yesus sebagai Allah.
Kalaupun dia mengakui sebagai Allah, itu Allah yang subordinasi, Allah yang submisif, atau Allah kecil. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat pokok bahasan kita. Pada bagian ini, kita akan membahas teks asli berdasarkan terjemahan gramatika yang benar. Yaitu dengan cara membandingkan teks aslinya dengan teks terjemahannya. Serta membandingkan terjemahan yang benar dari Biblikos dengan terjemahan LAI yang terkesan sama dengan terjemahan Saksi Yehova. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas berdasarkan perbandingan teks, juga perbandingan terjemahan. Antara terjemahan Biblikos dengan terjemahan LAI dan terjemahan Saksi Yehova. Kita akan langsung masuk ke dalam pokok bahasan kita. Yang bagian pertama, kita akan membahas tentang perbandingan teks Yunani daripada Lukas 22 ayat 43. Ini Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda perhatikan, perbandingan teks antara teks kanon Bizantin dan dari WHNU yang tidak kanon, itu tidak ada bedanya Bapak Ibu sekalian. Jadi sama. Jadi khusus untuk ayat ini, tidak ada perbedaan antara teks yang kanon dan teks yang tidak kanon. Kalau begitu kesimpulannya, tidak akan ada pembahasan critical text. Ya. Kemudian saya sudah mencek ulang dari teks yang paling tua dari Alexandria, yaitu dari Sinaiticus. Nah, di dalam Sinaiticus nanti silakan Bapak Ibu lihat sendiri, sudah saya berikan alamatnya dalam kodeks sinaiticus.org. Anda bisa kutip dari sini. Saya sudah screenshotkan ya. Ini sudah saya beri tanda ayat 43. Ini ternyata ada Bapak Ibu sekalian. Berarti di dalam teks yang paling tua, teks ini ada Bapak Ibu sekalian. Walaupun nanti di dalam teks Vatikanus itu tidak ada. Tapi paling tidak Sinaiticus itu ada. Jadi sama-sama teks Alexandria, Sinaiticus ada, Vatikanus tidak ada. Ini sudah saya berikan datanya, silakan Anda cek sendiri nanti ya. Artinya apa? Sinaiticus itu sama dengan teks Bizantin. Sekarang kita akan lihat perbandingan antara terjemahan TB1 dan TB2. Anda perhatikan ya. Di dalam TB1 yang keluar tahun 1974, itu LAI tidak memberikan tanda kurung Bapak Ibu sekalian. Jelas ya? Ini saya foto dari Alkitab LAI versi cetak. Saya tulis besar-besar di sini, tidak ada tanda kurung. Tapi nanti kalau Bapak Ibu lihat yang di TB2, yang terbit tahun 2023, LAI itu tiba-tiba memberikan tanda kurung Bapak Ibu sekalian. Nah, Anda bisa lihat di sini. 43 ada tanda kurung buka, kemudian di 44-nya ada tanda kurung tutup. Maka saya beri ada tanda kurung. Nah, pertanyaan saya, kenapa LAI dari tahun 54 sampai tahun 2023 selama 70 tahun tidak ada tanda kurung? Artinya apa? Ayat itu dianggap sah, dianggap benar. Tapi setelah 70 tahun LA itu tiba-tiba menambahkan tanda kurung. Tanda kurung ini maksudnya apa? Kita lihat terlebih dahulu. Ini sudah saya berikan data kepada Bapak Ibu sekalian. Coba Anda lihat terlebih dahulu ya. Anda lihat di sini. Saya ambil dari kitab LAI, yaitu Perjanjian Baru Yunani Indonesia. Anda lihat di sini. Kemudian ya dicetak oleh Percetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Nah, kemudian Anda lihat di sini sekarang. Di dalam halaman yang ke 1776 itu ada poin 9 dan 10. Ini ada tanda kurung Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, tanda kurung ini artinya apa? Mari kita lihat terlebih dahulu sekarang artinya. Nah, ini saya perbesar supaya Bapak Ibu itu bisa membaca sendiri. TB2 telah membuang. Nah, ini tanda membuang ya. Lihat. Kurung, tanda kurung siku tapi tunggal. Kalau ini tanda kurung ganda Bapak Ibu sekalian. Ini tanda kurung siku tunggal. Kita baca. Tanda kurung siku ini dipakai untuk mengapit kata-kata atau bagian dari kata-kata
yang kehadiran dan kedudukannya dalam teks dipandang masih dalam perdebatan atau belum ada persesuaian pendapat. Lihat ya, ini bukan saya yang ngomong ya. Ini berdasarkan punyanya LAI sendiri. LAI itu membuat satu tanda kurung siku tunggal dan tanda kurung siku ganda itu artinya berbeda Bapak sekalian. Nah, tadi kalau kita lihat itu pakai yang tanda kurung siku tunggal, bukan yang ganda. Nah, karena kita pakai yang tunggal, yang ganda nggak usah saya jelaskan. Silakan Anda baca sendiri saja nanti ya. Kita bahas yang pertama saja. Kita lihat dulu sekarang di sini, lihat tanda kurungnya tunggal. Berarti kalau begitu, di dalam TB2 yang terbit tahun 2023, Lukas 22 ayat 43 dan 44 sekarang diperdebatkan. Apakah ini benar atau tidak? Lah pertanyaan saya, LAI selama 70 tahun, dari tahun 54 sampai tahun 2023, ya 69 tahun tepatnya, betul kan? Itu tidak kasih tanda kurung Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa setelah kira-kira 70 tahun kemudian dijadikan tanda kurung? Artinya apa? Sebelum dikasih tanda kurung, itu diyakini firman Tuhan. Tetapi setelah dikasih tanda kurung, kita diberitahu bahwa ayat ini itu adalah ayat yang meragukan, ayat yang diperdebatkan. Kenapa harus tunggu 70 tahun Bapak Ibu sekalian? Bagaimana dengan orang-orang yang sudah mengkhotbahkan? Yang benar yang mana? Padahal di dalam teks Alexandria, itu tadi sudah kita lihat. Di dalam Sinaiticus, itu ada. Kenapa LAI kok memilih menambahkan tanda kurung? Nanti kita lihat Bapak Ibu sekalian ya. Oke, di sini Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan satu komentar. Saya harap kalau Anda orang Kristen yang cinta firman Tuhan, kita sepakat, Tuhan tidak mungkin salah. Alkitab itu ineransi. Alkitab adalah otoritas tertinggi yang tidak mungkin salah. Kalau dia sampai ada yang salah Bapak Ibu sekalian, bagaimana dia bisa menjadi otoritas tertinggi bagi kita? Betul kan? Tapi kalau kita melihat Alkitab dari terjemahan LAI, itu kan tidak konsisten antara TB1 dan TB2. Di dalam terjemahan lama yang keluar 1954 tidak ada kurungnya. Di dalam TB1 yang keluar 1974 tidak ada kurungnya. Tiba-tiba di dalam TB2 yang terbit tahun 2023 tiba-tiba muncul tanda kurung. Artinya apa? Diperdebatkan sekarang ini benar atau tidak. Oleh sebab itu kalau kita lihat di layar Anda, ayat-ayat yang sekarang Anda pakai bisa jadi pada edisi yang akan datang akan dimasukkan ke dalam tanda kurung. Firman Tuhan kok tidak jelas. Ngerti nggak maksud saya? Maksud saya begini sekalian. Kalau dulu selama kira-kira 70 tahun itu tidak ada tanda kurung. Tiba-tiba di TB2 ada tanda kurungnya. Bisa jadi nggak nanti? Yang sekarang ini Anda baca di TB2 itu tidak ada kurungnya. Nanti waktu di TB3 itu jadi masuk tanda kurung lagi. Ada nggak kemungkinan seperti itu? Ada, karena sudah mendapatkan contoh yang ini Bapak Ibu sekalian. Nah ini menurut saya LAI tidak konsisten. Dia mempunyai sumber yang berbeda-beda, berubah-ubah. Kalau sumbernya sama, Bapak Ibu sekalian, nggak mungkin. Kemarin tidak ada kurungnya, sekarang tiba-tiba ada tanda kurung. Kalau dulu tidak ada kurung, sekarang ada tanda kurung, berarti dia punya sumber itu sudah berubah. Yang dulu tidak ada tanda kurung, sekarang ada tanda kurungnya. Kesimpulannya apa? Di dalam teks asli dan teks yang tidak kanon, itu sebetulnya sama. Tidak ada masalah perbedaan dalam teks Yunani. Kata-katanya itu sama. Cuman yang bermasalah nanti tanda kurung Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam yang kedua. Kita akan membahas tentang perbandingan terjemahan bahasa Indonesia dari Lukas 22 ayat 43. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Saya berikan perbandingan antara terjemahan Saksi Yehova dan terjemahan LAI. Perhatikan. Di dalam terjemahan Saksi Yehova, saya berikan dua. Yang pertama SSY 1950, yang kedua SSY 2013. Ini yang edisi revisi, Bapak sekalian yang di bawah. Nah, itu saya paralelkan dengan terjemahan LAI.
dengan TB1 1974 dan TB2 2023. Nah, kalau Bapak Ibu lihat yang di sebelah kiri bagian saksi Yehova itu menggunakan kata menguatkan. Sama antara SSY yang pertama dan yang revisi sama pakai menguatkan, ya. Kemudian di dalam terjemahan LAI itu kata menguatkan agak berbeda. Dia menggunakan kata yang agak berbeda, yaitu memberi kekuatan. Tapi intinya sama. Memberi kekuatan sama menguatkan itu maknanya sama, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi sama ini. Memberi kekuatan, cuman di dalam TB2 yang terbit tahun 2023 ditambahin akhiran kan. Jadi memberikan kekuatan. Jadi dalam TB1 memberi kekuatan, di dalam TB2 memberikan kekuatan. Tapi pada intinya sama, Bapak Ibu sekalian. Kita ambil kesimpulan dulu. Berarti kalau begitu terjemahan saksi Yehova dan terjemahan LAI itu sama. Cuman yang satu menguatkan, yang satu memberi kekuatan. Tidak ada bedanya. Kata-kata menguatkan dan memberi kekuatan ini itu diambil dari satu kata yang sama. Yaitu kata eniskion. Dari kata eniskio. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya oleh saksi Yehova dan oleh LAI diterjemahkan menguatkan atau memberikan kekuatan. Ya, Anda kunci terlebih dahulu di sini. Kita akan maju satu langkah lagi. Perhatikan Bapak sekalian. Kalau tadi terjemahan saksi Yehova dan terjemahan LAI itu menerjemahkan dengan menguatkan atau memberikan kekuatan. Biblikos menerjemahkannya bagaimana? Ini terjemahan Biblikos, Bapak sekalian. Ya, teksnya sama, kata eniskion itu oleh Biblikos diterjemahkan bergabung. Diterjemahkan bergabung. Kemudian tampaklah seorang malaikat dari surga yang bergabung dengan Yesus. Lihat Bapak sekalian. Kalau Anda bandingkan dengan terjemahan SSY dan LAI, kan beda jauh kan? Di dalam terjemahan Biblikos, malaikat itu datang bergabung bersama dengan Yesus. Tetapi kalau terjemahannya saksi Yehova dan terjemahan LAI, itu malaikat datang, itu memberikan kekuatan atau menguatkan. Tapi yang harus Bapak Ibu perhatikan di sini adalah begini. Perhatikan. Terjemahan saksi Yehova itu keluar lebih dulu dibandingkan terjemahan LAI. Saksi Yehova itu keluar tahun 1950. LAI yang pertama keluar tuh tahun 1954. LAI yang 1974 memberikan kekuatan. Kalau saya mau bandingkan Bapak Ibu sekalian, kan nggak mungkin kan saksi Yehova mencontoh LAI. Kenapa? Karena saksi Yehova itu keluar lebih dulu. Maka kemungkinan, sekali lagi saya tidak bicara kepastian, tapi probability atau kemungkinan. Karena saksi Yehova itu keluar lebih dulu, maka ada kemungkinan LAI itu yang mencontoh saksi Yehova. Saksi Yehova menerjemahkan menguatkan, maka LAI ikut menerjemahkan menguatkan. Cuman diubah sedikit menjadi memberi kekuatan. Saya tidak tahu apakah LAI itu mencontoh atau tidak. Silakan Bapak Ibu tanya sendiri. Tapi kalau bicara kemungkinan, bisa jadi. Karena dari semua episode yang pernah saya bahas, itu sangat banyak sekali. Bahkan ketika saksi Yehova diubah, LAI ikut mengubahnya. Bapak Ibu tidak usah khawatir ya. Saya punya banyak bukti. Saya sudah mengatakan ada 6.577. Ini tidak akan berhenti. Saya akan tunjukkan di mana banyak ayat-ayat saksi Yehova diubah, LAI ikut diubah. Mari kita teruskan dulu. Kita bandingkan sekarang Bapak sekalian ya. Perhatikan di sini. Kalau Anda lihat di sini kesimpulannya, terjemahan Biblikos, terjemahan saksi Yehova dan terjemahan LAI. Terjemahan Biblikos itu beda sendiri yang warna hijau. Kemudian tampaklah seorang malaikat dari surga yang bergabung dengan Yesus. Kalau Anda membaca terjemahan Biblikos, malaikat itu datang itu tidak memberi kekuatan kepada Yesus. Beda dengan terjemahan saksi Yehova dan LAI, di mana malaikat itu datang, itu dia menguatkan Yesus.
Itu yang menjadi pertanyaan dari Ustadz Masyhud. Tuhan kok diberi kekuatan oleh malaikat? Coba Bapak sekalian, kalau kita tuh mau berpikir sedikit saja, kan aneh kan? Orang Kristen tuh percaya Yesus adalah Tuhan. Orang Kristen percaya Yesus adalah pencipta seluruh isi alam semesta. Bahkan termasuk malaikat adalah ciptaannya. Kok bisa? Tuhan yang menciptakan, harusnya Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada malaikat. Kok sekarang Tuhan dikasih kekuatan sama malaikat? Jadi pertanyaan dari Ustadz Masyud itu, menurut saya itu perlu diacungi jempol. Oleh sebab itu, tadi saya bilang terima kasih. Saya senang kalau ada orang tuh kritis. Tapi orang Kristen itu tidak suka kalau kritis. Kalau ada orang kritis itu dianggap menyerang. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita mau tanya, mana yang benar? Terjemahan Biblikos yang menerjemahkan bergabung, atau terjemahan SSY dan LAI yang menerjemahkan menguatkan atau memberikan kekuatan? Ayo kita tes sekarang. Saya akan membahas dari beberapa aspek. Yang pertama kita bahas dari analisis gramatikanya. Bapak Ibu lihat di sini, ya. Di sini Anda lihat, saya sudah buatkan parsingnya, yaitu di bagian kiri leksikal, yang saya kasih warna merah adalah leksikal yang akan kita bahas, yaitu kata enischion. Morfologinya adalah dia adalah kata kerja partisip present aktif, bentuknya adalah nominatif singular maskulin. Di sini dalam kolom keterangan itu saya berikan dua arti, Bapak sekalian. Yang satu itu arti bergabung, yang kedua arti menguatkan. Jadi perhatikan ya, ada dua arti bergabung dan arti menguatkan. Mari kita lihat. Sekarang kita masuk ke dalam analisis leksikalnya. Kita lihat, Bapak Ibu sekalian, ini hanya untuk bahan Anda, supaya Anda nanti kalau belajar gampang, maka saya buatkan ini. Saya tidak jelaskan lagi, perhatian kita ada di dalam yang warna hijau. Ya, enischion, di sini di dalam kamus Strong, itu nomornya adalah Greek 1765. Berasal dari kata enischio. Ya, jadi enischio. Sudah? Sekarang kita lihat. Nah, Bapak Ibu yang tidak punya kamus, silakan Bapak Ibu nanti lihat di kamus ini. Sudah saya kasih alamatnya, ya. Jadi Anda bisa mengecek apa yang saya ajarkan kepada Anda. Artinya apa? Saya tidak ngarang. Semua kajian saya punya dasar. Saya ingin semua orang Kristen itu belajar. Kalau saya ada yang salah, silakan dikoreksi, Bapak sekalian. Buatkan kajiannya, kasihkan kepada saya. Kalau Anda benar, saya akan koreksi punya saya. Ya, mari kita lihat. Ini kamus DGE yang tadi saya berikan kepada Anda. Anda lihat di sini kata enischio sudah saya berikan di sini. Bapak Ibu sekalian, ini adalah bahasa Spanyol, ya. Karena ini bahasa Spanyol, maka saya bikinkan terjemahannya. Nah, Anda lihat saja bahasa terjemahannya. Di dalam bahasa Spanyol ini, Bapak sekalian, itu diterjemahkan dengan bergabung dengan atau bergaul dengan. Kira-kira menurut Anda, ini betul apa tidak? Silakan Anda cek sendiri ya. Ini bukan bikinan saya kok. Kenapa kok saya pakai yang ini? Begini Bapak sekalian. Kita ini punya banyak kamus, ya. Tapi setiap kamus itu bisa membahas dari sisi yang berbeda. Kamus ini memberikan yang lebih detail. Oleh sebab itu saya ambil, Anda bisa lihat sekarang Bapak Ibu sekalian, saya berikan derivasi dari kata echo. Jadi kalau kita mau belajar, kata enischio itu sebetulnya asal katanya dari kata echo, memiliki. Jadi kata dasarnya ya, itu diambil dari kata echo, nanti dari kata echo nanti keluar banyak kata derivatif atau kata-kata turunan. Kata turunannya itu kalau ditambah dengan preposisi ana menjadi ana echo. Nah, itu disingkat menjadi anecho. Kalau ditambah dengan anti, anti echo digabung menjadi antecho. Kalau ditambah dengan apo dengan echo menjadi apecho. N tambah echo jadi enecho dan seterusnya ya.
Ini sudah saya berikan morfologinya, kata kerja, kata kerja, kata kerja, kata kerja. Artinya tidak saya berikan di sini, tapi saya fokuskan ke dalam kata preposisi is. Nah, ini ada preposisi is, Bapak sekalian, yang warna biru. Is ditambah echo itu menjadi iskus, itu menjadi kata benda. Artinya kuat. Dari kata iskus nanti keluar derivatif yang lain, namanya ischio. Nah, kata ischio ini Bapak sekalian, itu berubah lagi menjadi kata kerja. Yaitu artinya memperkuat. Nah, nanti dari kata ischio yang ini Bapak sekalian, ditambah dengan kata n plus ischio, itu berubah menjadi enischio. Ini berubah menjadi kata kerja lagi. Inilah yang artinya nanti bisa bergabung, bersatu, menguatkan, menghibur, menyemangati, tergantung konteksnya. Atau tergantung sintaksisnya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih sebetulnya. Sebetulnya kalau secara leksikal, itu kata menguatkan itu tidak salah. Tetapi kalau digunakan di dalam satu kalimat, itu bisa salah. Saya kasih contoh. Di dalam bahasa Indonesia, Bapak sekalian, kita mengenal kata-kata ringan tangan. Nah, ringan tangan itu punya dua arti. Yang pertama artinya adalah suka menolong. Yang kedua artinya suka memukul. Nah, penggunaan kata ini artinya apa? Itu tergantung kalimatnya. Kalau misalnya kalimatnya begini. Wah, orang itu rajin sekali. Orangnya tidak bisa diam. Nggak bisa lihat orang repot. Dia sangat ringan tangan. Kalau orang itu rajin sekali, orangnya tidak bisa diam, apa saja dikerjakan, orangnya ringan tangan. Artinya apa? Artinya suka membantu. Tapi kalau kata-katanya saya ganti, Bapak sekalian, suaminya dia itu jahat, orangnya temperamental, emosian, kalau marah jelek, ringan tangan. Artinya apa? Suka pukul, Bapak Ibu sekalian. Jadi kata ringan tangan itu artinya bisa suka menolong atau suka pukul. Nah, itu tergantung kalimatnya. Oleh sebab itu ketika kita menemukan satu kata, itu bisa jadi banyak arti. Penggunaannya itu harus dilihat konteksnya, Bapak Ibu sekalian. Kita lihat konteksnya, kita lihat struktur kalimatnya, kemudian kita lihat juga sintaksisnya. Nah, dari situ kita baru bisa, tidak bisa ambil comot satu kata diterjemahkan begitu saja. Kan nanti nggak cocok Bapak Ibu sekalian. Kalau kemudian kita ambil tadi yang ringan tangan tadi itu ya, untuk orang yang baik suka pukul, kan nggak cocok Bapak Ibu sekalian. Betul kan? Ayo kita lanjutkan lagi. Bapak Ibu sekalian, untuk membuktikan apa yang saya katakan, mari kita akan lihat di dalam Nehemia 10 ayat yang ke-29. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat, di bagian atas itu saya berikan teks bahasa Yunani beserta dengan morfologinya. Kalau Anda lihat di bagian atas, itu saya berikan di depan sendiri yang warna merah. Nah, yang warna merah ini Bapak-Ibu sekalian, kata eniskion itu yang digunakan di dalam Lukas 22 ayat 43 yang oleh saksi Yehova dan LAI itu yang digunakan untuk menguatkan Yesus. Tapi karena ayat ini terlalu panjang, saya tidak akan membahas semuanya. Saya akan membahas leksikalnya saja. Oleh sebab itu saya bagi di dalam 6 klausa. Anda lihat di sini klausa pertama yang warna hijau, kemudian klausa 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, saya tidak usah bacakan semua ya. Yang klausa 1 saja, yang warna hijau ini. Nah, di sini ada kata eniskion epitus adelphus afton. Nah, ini yang akan menjadi pokok bahasan kita. Ini adalah klausa pertama di dalam Nehemia 10 ayat 29. Nah, saya mau tunjukin sama Anda terjemahan saksi Yehova dan terjemahan LAI. Ayo kita lihat sekalian. Perhatikan kata eniskion di dalam Nehemia 10 ayat yang ke-29. Saksi Yehova yang pertama yang keluar tahun 1950 itu menerjemahkan dengan berpaut. Dia tidak menerjemahkan ini menguatkan Bapak Ibu sekalian. Bukan mereka menguatkan saudara-saudara mereka, tidak. Tapi mereka berpaut pada saudara-saudara mereka. Nah, nanti oleh saksi Yehova tahun 2013 itu berubah menjadi bergabung dengan. Lihat ya.
bergabung dengan. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam perjanjian lama, kata eskion itu oleh saksi Yehova itu diterjemahkan bergabung. Nah, nanti kalau Bapak Ibu lihat di dalam terjemahan LAI TB1 yang keluar 1974, itu kata eskion ini diterjemahkan menggabungkan diri. TB2 yang keluar tahun 2023 juga diterjemahkan menggabungkan diri. Lihat yang warna merah Bapak Ibu sekalian. Sekarang Anda bertanya-tanya enggak? Kenapa LAI dan saksi Yehova, kata eskion yang ada di dalam Nehemia 10:29 diterjemahkan bergabung, tetapi di dalam Lukas 22 ayat 43 oleh LAI itu diterjemahkan menguatkan. Apakah itu ada indikasi kesengajaan? Nah, kalau yang sengaja itu tentu saksi Yehova. Kenapa? Karena saksi Yehova itu tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Dia percaya Yesus itu adalah ciptaan, yaitu malaikat Mikael, ciptaan pertama dari Tuhan. Dia bukan Tuhan yang sejati. Kalau dia disebut Allah adalah Allah yang submisif, Allah yang subordinasi, Allah kecil, bukan YHWH itu sendiri. Oleh sebab itu, saksi Yehova itu menempatkan Yesus itu sama seperti malaikat yang lain. Oleh sebab itu malaikat ini, Yesus sebagai malaikat Mikael, dia dalam keadaan tekanan yang tidak kuat, tidak punya kuasa, maka datanglah malaikat lain menghibur dia. Tetapi ini kan tidak cocok kalau digunakan oleh LAI yang mayoritas digunakan oleh orang Kristen di Indonesia yang bukan saksi Yehova. Kalau saksi Yehova itu kan menganggap Yesus itu ciptaan pertama. Dia bukan Allah. Kalaupun dia Allah, Allah ciptaan. Tapi mayoritas orang Kristen di Indonesia itu percaya Yesus adalah Tuhan. Dia adalah sang pencipta. Semua malaikat adalah ciptaannya. Bagaimana mungkin sekarang Yesus yang adalah Tuhan, dia adalah yang menciptakan segala sesuatu termasuk malaikat. Sekarang dia dikuatkan oleh malaikat. Nah, nanti kalau Bapak Ibu lihat di dalam perdebatan antara Pendeta Muriwali dengan Ustadz Masyud, nanti Ustadz Masyud itu sudah bilang, oh itu kan karena kemanusiaannya. Kemudian Ustadz Masyud masih melanjutkan lagi. Loh, tapi walaupun dia itu kemanusiaannya, mana pengetahuan keilahiannya? Musim saja tidak tahu. Loh, saya setuju itu dengan logika daripada Ustadz Masyud. Tapi karena saya itu tidak membahas itu, saya tidak mau masuk terlalu dalam ya. Saya hanya seputar ini saja. Mari kita lanjutkan. Sekarang kita jawab, mengapa dalam Lukas 22 ayat 43 saksi Yehova dan LAI menerjemahkan kata eschio dengan memberikan kekuatan atau menguatkan? Nah, ini yang perlu kita tanyakan Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat lagi. Biblikos di sini menerjemahkan kemudian tampaklah seorang malaikat dari surga yang bergabung dengan Yesus. Sama dengan yang di dalam Nehemia 10 ayat yang ke-29. Bergabung. Saksi Yehova dan LAI, kata eskion yang digunakan di dalam perjanjian lama, itu bergabung. Tetapi kenapa di perjanjian baru jadi menguatkan? Sehingga menimbulkan dampak teologis bahwa Yesus itu Tuhan kok dikuatkan oleh malaikat ciptaannya. Nah, oleh sebab itu Bapak sekalian, kita akan bandingkan sekarang antara PL dan PB dari Nehemia 10:29 dan Lukas 22 ayat 43. Ya. Ayo, sekarang kita lihat. Kita lihat sekarang ya. Mengapa terjemahan LAI hampir sama dengan terjemahan saksi Yehova? Kita lihat di dalam SSY 50 dia menggunakan berpaut. Kemudian TB1 menggabungkan diri. SSY yang tahun 2013 bergabung. Di dalam TB2 juga menggunakan bergabung. Artinya apa? Kata eskion, saksi Yehova dan LAI itu tahu. Itu memiliki arti bergabung Bapak Ibu sekalian. Yang tidak habis pikir. Kenapa? LAI dan saksi Yehova itu kan sudah tahu kalau kata eskion itu bisa diterjemahkan atau memiliki arti bergabung. Tapi kenapa di dalam Lukas 22 ayat 43
Kok diterjemahkan menguatkan? Apakah ini dengan sengaja dilakukan karena ada indikasi di mana saksi Yehova itu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan atau mereka itu tidak mengakui keilahian Yesus. Ini kesengajaan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Menurut saya karena saksi Yehova memang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Dia tidak mau menonjolkan keilahian Yesus. Oleh sebab itu dia diturunkan menjadi malaikat ciptaan yang bisa lemah dan perlu dikuatkan oleh malaikat lain. Tapi yang menjadi lucu, kenapa LAI kok ikut-ikut saksi Yehova? Coba Anda jawab sendiri. Ada apa ini? Kok bisa terkontaminasi dengan terjemahan saksi Yehova? Nah ini saya rasa gereja-gereja itu harus tanya, Bapak sekalian. Anda pendeta-pendeta itu Anda khotbah di atas mimbar. Anda tuh membawa nama Tuhan. Kenapa? Banyak sekali kesalahan. Saya bilang 6.500. Anda tenang-tenang saja. Ingat Bapak Ibu sekalian, semua orang yang mengaku melayani Tuhan, ketika dia di atas mimbar, dia mengatakan yang bukan kebenaran, dia akan diminta tanggung jawab oleh Tuhan. Dulu Anda tidak mengerti, tapi sekarang Anda sudah tahu. Biblikos sudah keluarkan, sudah 20 lebih. Kenapa Anda masih diam? Membutakan diri, menulikan diri. Apakah kita ini benar-benar hamba kebenaran? Seorang hamba kebenaran itu akan memperjuangkan kebenaran. Oke, kita lanjutkan. Saya akan memberikan jawaban mengapa demikian. Saya berikan yang pertama adalah alasan teologis. Perhatikan. Satu, saksi Yehova itu tidak mengakui Yesus sebagai Allah yang sejati atau tidak mengakui Yesus sebagai YHWH, melainkan hanya diakui sebagai ciptaan yang pertama, yaitu malaikat. Jadi masuk akal, ya. Kalau akhirnya saksi Yehova itu menerjemahkan kata eniskio di dalam Lukas 22 ayat 43 dengan kata menguatkan. Cocok dengan doktrin atau dogma yang dimiliki oleh saksi Yehova. Dia kan tidak percaya Yesus itu Tuhan. Itu cuma ciptaan yang pertama. Dia hanya seorang malaikat. Kalau dia lemah, cukup dikuatkan oleh sesamanya malaikat. Yang menjadi pertanyaan kita kan yang nomor 3. Kan? LA itu jelas tahu. Kalau kata Yunani enis itu ada kok di kamus-kamus. Buktinya LAI bisa menerjemahkan di dalam Nehemia 10 ayat 29. Benar kok dia. Tapi kenapa yang di dalam Lukas 22 ayat 43 kok bisa sama dengan terjemahan saksi Yehova? Anda merasa aneh apa tidak? Selanjutnya, mari kita lihat sekarang alasan teologis yang kedua. Yang pertama, coba kita pikirkan. Kalau Yesus itu adalah Allah, bagaimana mungkin Allah yang menciptakan segala sesuatu? Anda bisa lihat di dalam Yohanes 1 ayat 3 atau Kolose 1 ayat 15-16. Bahkan yang termasuk menciptakan segala malaikat. Kok bisa dikuatkan oleh malaikat? Kan ini yang menjadi pertanyaan daripada Ustadz Masyhud. Loh saya setuju Bapak Ibu sekalian. Saya ini di sini berdiri sebagai seorang akademisi. Siapapun yang punya pemikiran yang benar sesuai dengan cara berpikir seorang akademik, saya akan bilang setuju. Kalau salah ya salah, benar ya benar Bapak Ibu sekalian. Saya ini bukan tipe orang pokoknya kalau Kristen dibela. Enggak begitu Bapak Ibu sekalian. Kalau salah ya salah. Kalau benar ya benar gitu loh Bapak Ibu sekalian. Itu baru namanya kebenaran. Seperti Tuhan bilang. Kalau iya, iya, tidak, tidak. Tapi sekarang kan fenomenanya tidak begitu. Banyak orang Kristen tuh pokoknya Kristen. Apapun benar dibelain. Pokoknya bukan Kristen semuanya salah. Itu tidak akademik Bapak Ibu sekalian. Itu namanya membabi buta, ya. Mari kita teruskan. Yang kedua, dengan dasar ini maka patut diduga terjemahan LA itu telah mengikuti terjemahan saksi Yehova. Sehingga
terjemahan Ella ini telah mendegradasi keilahian Yesus sebagaimana atau sama seperti saksi Yehova telah mendegradasi keilahian Yesus sebagai ciptaan. Jadi Yesus itu hanya dianggap sebagai ciptaan. Kalau Allah kan nggak mungkin dikasih kekuatan sama malaikat. Justru Allah yang memberi kekuatan. Nah, Yesus itu Tuhan apa bukan? Yang ketiga, orang Kristen di Indonesia mayoritas itu menggunakan Alkitab terjemahan LAI dan telah menjadi bahan olok-olok para kritikus karena telah mengambil sumber WHNU yang tidak kanon dan menggunakan terjemahan yang mirip dengan Alkitab Saksi Yehova. Silakan Anda bandingkan kembali ini. Sekarang saya ingin Anda fokus melihat terjemahan Biblikos. Perhatikan, kalau Anda bandingkan terjemahan Saksi Yehova dan LAI itu sama ya. Oke, sekarang kita bandingkan dengan terjemahan Biblikos. Kalau Anda lihat di sini, Nehemia 10 ayat 29, di sebelah kanan Lukas 22 ayat 43. Nah, keduanya ini menggunakan kata eniskion. Di dalam Nehemia, eniskion epitus adelphus afton. Saya terjemahkan mereka bergabung dengan saudara-saudara mereka. Di dalam Lukas 22 ayat 43, itu kata eniskion saya terjemahkan bergabung. Sehingga Anda bisa lihat, kemudian tampaklah seorang malaikat dari surga yang bergabung dengan Yesus. Matching kan Bapak sekalian. Jadi dalam kasus ini, di dalam kisah Lukas, itu tidak ada cerita bahwa Yesus itu begitu lemahnya, Yesus begitu memalukannya, dia tuh begitu takut mati, sehingga dia tuh perlu dikuatkan oleh malaikat. Yang benar itu, Yesus itu datang ke dunia siap mati untuk menanggung dosa-dosa kita, Bapak-Ibu sekalian. Dosa saya dan dosa Anda. Dia datang itu memang untuk mati. Masa Tuhan takut mati, Bapak-Ibu sekalian? Ini gara-gara terjemahan yang salah. Gara-gara LAI terjemahannya sama dengan terjemahan Saksi Yehova. Kalau untuk Saksi Yehova benar itu Bapak sekalian. Bagi kita nggak benar itu. Saya tidak tahu ya ini kesengajaan atau tidak. Atau disusupi atau bagaimana. Tapi menurut saya tetap ada kecerobohan. Kenapa? Ini seharusnya, maaf ya, ini harusnya ini LA itu terutama Dr. Anwar Chen harusnya bertanggung jawab. Kenapa? Dulu TL dia tidak ikut bikin karena dia belum lahir. TB1 dia tidak ikut bikin. Tetapi TB2 itu di bawah pimpinan Dr. Anwar Chen. Ayat ini kan ayat yang sangat krusial Bapak Ibu sekalian. Menjadi bahan olok-olok. Kenapa tidak diteliti ulang sama dia? Kan setahu saya Bapak Ibu sekalian. Di luaran itu kan banyak informasi katanya LAI itu memiliki entah ratusan entah ribuan doktor. Bahkan dibantu oleh UBS Badan Terjemahan Alkitab seluruh dunia. Kenapa ayat yang begini krusial itu tidak diperhatikan? Padahal di dalam Nehemia dia pakai kata ini bergabung. Tapi kenapa di sini kok jadi diberikan kekuatan? Silakan Anda pikir sendiri Bapak Ibu sekalian ya. Oke, sekarang saya akan berikan kesimpulan terakhir. Kesimpulan 1. Saya pastikan kepada Anda, Yesus Kristus adalah Tuhan. Anda bisa lihat dalam Lukas 2 ayat 11. Atau Roma 9 ayat yang ke-12. Saya tidak usah bacakan semua. Anda tentu masih ingat, di dalam Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Jadi Yesus itu seorang juru selamat. Kristus Tuhan di kota David. Kristus Tuhan, dia tuh belum ngapa-ngapain, baru lahir saja udah dikasih tahu dia itu Kristus Tuhan. Kalau dia Tuhan, bagaimana mungkin dia takut mati, kemudian dia itu minta dikuatkan oleh malaikat. 2. Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Anda lihat di dalam Yohanes 1 ayat 3 atau Kolose 1 ayat 16. Bahwa di dalam dia, maksud dalam Yesus, segala sesuatu telah diciptakan. Segala yang di surga dan yang di atas bumi, segala yang kelihatan dan segala yang tidak kelihatan dan seterusnya. Ini menjadi pegangan kita Bapak sekalian. Saya kasih tahu Bapak sekalian. Saya sudah menerjemahkan Alkitab dari Matius sampai Wahyu. Hampir semua ayat-ayat yang katanya bertentangan, yang menjadi bahan olok-olok daripada orang-orang yang tidak Kristen. Setelah saya cek, ternyata kesalahan itu bukan pada teks aslinya,
Tetapi pada terjemahan-terjemahan, terutama yang di Indonesia dipakai oleh LAI, yang terjemahannya itu sangat-sangat mirip dengan punyanya Saksi Yehova. Itu yang menimbulkan persoalan. Orang Kristen menjadi bulan-bulanan. Yesus dihina di kiri kanan. Itu karena Alkitab yang Anda pakai, Bapak-Ibu sekalian. Nah, menurut saya LAI ini harus bertanggung jawab. Saya sudah membuat begitu banyak, satu pun tidak direspon. Apakah harus Tuhan yang turun tangan sendiri kepada LAI? Ingat Bapak-Ibu sekalian ya, kalau LAI tidak mendengarkan kebenaran, nanti Tuhan sendiri nanti yang akan turun tangan kepada LAI. Kita teruskan. Kesimpulan yang kedua. Yang pertama, terjemahan Lukas 22 ayat 43 oleh Saksi Yehova dan LAI adalah salah dan berbau terjemahan bidat Arianisme yang tidak mengakui keilahian Yesus. Dua, tetapi anehnya mengapa terjemahan LAI kok malah menerjemahkan Lukas 22 ayat 43 sama dengan terjemahan Saksi Yehova. Kepada semua orang Kristen di Indonesia, saya tanya Anda, bukankah orang Kristen di Indonesia hampir mayoritas itu menganggap Saksi Yehova itu adalah bidat? Karena terpapar ajaran bidat Arianisme. Tapi kenapa Alkitab LAI kok sama? Kesalahan-kesalahan yang terjadi itu kok sama, Bapak-Ibu sekalian? Kenapa gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, STT kok diam saja? Ini tidak peduli atau tidak ngerti, Bapak-Ibu sekalian? Kalau tidak ngerti, harusnya setelah tahu bereaksi. Kesimpulannya kemungkinannya tidak peduli. Jadi kalau orang sudah tidak peduli, walaupun nanti keluar 100.000 episode, ya mungkin tidak akan bergeming, Bapak-Ibu sekalian. Nah, inilah yang menjadi kecelakaan. Oleh sebab itu Tuhan bilang ya, di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 43, nanti akan ada orang yang mengatakan, Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Sekalipun mereka bilang, Tuhan, saya kan sudah menyembuhkan orang sakit dengan namamu. Aku sudah mengusir setan, membuat mukjizat. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Kenapa? Dikasih tahu Alkitabnya salah, diam saja kok. Loh, kalau tidak terima dengan apa yang saya katakan, sah, boleh. Saya siapkan untuk memberikan pemaparan, untuk membuktikan. Buktikan kalau kajian-kajian saya ini salah. Tapi kan tidak terjadi, Bapak sekalian. Kita lanjutkan. Kesimpulan yang ketiga. Orang Kristen di Indonesia selama 70 tahun, yaitu mulai tahun 1954 sampai sekarang tahun 2025, telah menggunakan Alkitab LAI dari sumber WHNU yang tidak kanon dan mengikuti terjemahan yang mirip dengan Alkitab Saksi Yehova yang oleh mayoritas orang Kristen di Indonesia dianggap sebagai bidat Kristen. Kesimpulan yang keempat. Mengapa LAI yang katanya memiliki ratusan doktor, bahkan didukung oleh organisasi Alkitab Internasional UBS, memiliki terjemahan yang buruk, tidak konsisten, dan terkesan terjemahannya berbau ajaran bidat Arianisme yang tidak mengakui keilahian Yesus. Kesimpulan yang kelima. Mengapa semua STT di Indonesia, mengapa semua sinode di Indonesia, mengapa semua lembaga penerjemahan Alkitab di Indonesia, mengapa semuanya diam? Apakah semuanya bisu dan tuli, Bapak-Ibu sekalian? Tentunya tidak, bukan? Terus apa penyebabnya kok semuanya diam? Harusnya kan mengambil tindakan. Katanya Alkitab itu adalah satu-satunya otoritas tertinggi. Alkitab adalah firman Tuhan. Tapi sudah tahu banyak yang salah kok diam saja. Itu ada apa? Yang nomor dua. Bahkan yang sangat mengerikan, setelah saya membandingkan semua Alkitab terjemahan di Indonesia, sepertinya saling contoh-mencontoh. Anda mungkin tidak percaya dengan saya. Mari kita buktikan sekarang ya. Kita akan bandingkan
Sekarang saya akan buktikan kepada Anda ya. Kita akan lihat di dalam PB dan PL yang menggunakan kata eniskio. Kita mulai dari Alkitab Paralel Sabda yang kita ambil dari Lukas 22 ayat 43. Anda perhatikan. Di sini kan ada banyak. Ada TB, dia memberikan kekuatan. AYT menguatkan. TL, ini terjemahan lama, juga menguatkan. BIS, ini juga dari LAI. Ini juga menguatkan. TSI, Bapak Ibu sekalian, ini juga menguatkan. MILT juga menguatkan. Selaber menguatkan. Dan terakhir ini AVB, ini juga menguatkan. Belum saya kasih warna merah di sini. Kenapa ya? Seluruh terjemahan bahasa Indonesia semuanya sama, mengikuti terjemahan Saksi Yehova yang mendegradasi keilahian Yesus. Yesus yang adalah Tuhan, Sang Pencipta, dia datang ke dunia untuk mati menebus dosa kita. Tiba-tiba ketakutan, menjadi lemah, memalukan. Perlu dikuatkan oleh seorang malaikat. Kenapa terjemahan ini kok kompak Bapak Ibu sekalian? Apakah satu dengan yang lain saling mencontoh? Saya yakin ini pasti tidak mungkin menerjemahkan dari bahasa aslinya Bapak Ibu sekalian. Saya Bapak Ibu sekalian menerjemahkan itu dari langsung bahasa aslinya. Saya tidak lihat kiri dan kanan. Setelah selesai saya bandingkan baru tahu saya kalau ternyata terjemahannya berbeda. Sekarang kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Kita lihat di dalam Nehemia 10 ayat 29. Anda bisa cek sendiri nanti. Anda lihat. TB menerjemahkan dengan menggabungkan diri. AYT bergabung. TL berpaut. Nah, TL ini kan berpaut. Ini sama dengan Saksi Yehova juga berpaut. Jadi sangat masuk akal Bapak Ibu sekalian. Kalau TL ini punyanya LAI yang tahun 54, itu meniru punyanya Saksi Yehova yang pertama. Karena yang satu berpaut, ini juga berpaut. Aneh kan? Kok bisa ya? Terjemahan LAI itu kok bisa sama? Coba Anda cek. Punyanya Saksi Yehova yang di Nehemia yang pertama itu berpaut. Mari kita lihat dulu di sini. Ini Anda lihat. Nehemia 10:29, terjemahan Saksi Yehova yang pertama 1950 itu berpaut. Mereka berpaut pada saudara-saudara mereka. Saksi Yehova kan 1950, betul kan? Nah, nanti kalau kita lihat yang punyanya LAI yang terjemahan lama, itu juga pakai berpaut, Bapak Ibu sekalian. Lucu nggak? Itu kata-katanya pun lo sama. Jadi kalau ada orang menduga bahwa TL itu mencontoh Saksi Yehova, itu ya nggak salah menurut saya. Terus Anda lihat, BIS menggabungkan diri. Nah, TSI ini Bapak Ibu sekalian, ini hilang. Dia tidak menerjemahkan kata-kata itu. Saya mengambil kesimpulan, TSI ini sepertinya dia itu membuat terjemahan bebas ini ya. Semacam targum gitu. Saya belum mengeceknya, tapi aneh juga. Terjemahan kok tidak sama, tidak sesuai dengan teksnya. Kemudian MILT, ini juga tidak jelas ini. Bisa keluar kata-kata seia sekata. Selaber menggabungkan diri. AVB menggabungkan diri. Lihat. Paling tidak Anda lihat ya. Ini Alkitab, hampir semua Alkitab bahasa Indonesia. Itu di Perjanjian Lama kata aniskio itu diterjemahkan dengan bergabung. Kompak Bapak Ibu sekalian. Tapi di Perjanjian Baru semuanya juga kompak diterjemahkan menguatkan. Sama persis di Perjanjian Lama Saksi Yehova dipakai berpaut dan bergabung. Di Perjanjian Baru pakai menguatkan, semuanya ikut menguatkan. Saya tahu dengan mengatakan ini Bapak Ibu sekalian, saya akan dimusuh oleh semua lembaga Alkitab. Tapi pertanyaannya, Anda cinta Tuhan atau tidak? Kalau Anda cinta Tuhan, Anda harus mencari firman yang betul. Saya tidak tahu motivasi setiap orang itu menerjemahkan itu apa. Kalau memang itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan, ya terjemahkan dengan benar. Ambil teks sumber yang benar, yang kanon, terjemahkan dari aslinya. Kalau begini Bapak Ibu sekalian, orang tuh bisa berpikir ini saling contoh-mencontoh. Cuman dirubah-rubah sedikit kata-katanya, tapi tidak gramatika. Oke. Kesimpulan yang keenam. Ini kesimpulan yang terakhir Bapak Ibu sekalian. Saya ingin memberikan sedikit tanggapan tentang perdebatan antara Pendeta Muriwali dengan Ustadz Masyhud. Dalam hal ini saya tidak masuk ke dalam inti perdebatannya. Beliau itu memiliki logika yang lebih baik
dengan mempertanyakan, kalau Yesus itu Tuhan, mengapa Tuhan kok diberi kekuatan oleh malaikat? Persoalannya di sini, Bapak Ibu sekalian, ini seandainya Alkitab LA itu memiliki terjemahan yang benar, sama seperti terjemahan Biblikos, maka saya jamin tidak akan timbul pertanyaan dari Ustadz Masyud tentang Lukas 22 ayat 43. Saya jamin, kalau terjemahannya benar, sama seperti terjemahan Biblikos, Ustadz Masyud tidak akan bertanya, kalau Yesus itu Tuhan, mengapa Tuhan kok diberi kekuatan oleh malaikat? Ustadz Masyud itu sampai bertanya seperti ini, karena Alkitab terjemahan LA itu salah, Bapak Ibu sekalian. Ini yang harus digarisbawahi. Loh, dalam hal ini saya bukan membela dia, ya. Saya sebagai seorang akademisi, saya fair. Saran saya kepada Ustadz Masyud, kalau Ustadz Masyud itu mau membahas ayat dalam Alkitab terjemahan LAI, itu kesalahannya memang 6.577. Di mana-mana itu salah itu. Itu mudah sekali mencari kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab LAI. Seandainya Alkitab kita itu benar, Bapak Ibu sekalian, teksnya benar, terjemahnya benar, maka tidak akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Seperti pertanyaan yang dilontarkan oleh Ustadz Masyud. Kalau terjemahannya ini masih tetap seperti itu, Bapak Ibu sekalian, yang mempertanyakan ini bukan cuma Ustadz Masyud. Semua orang yang membaca juga akan mempertanyakan. Kalau Anda tidak mempertanyakan, saya ragu Anda orang Kristen. Anda tidak punya peduli sama sekali. Masa sih Tuhan yang katanya pencipta alam semesta, dia yang menciptakan langit dan bumi, dia yang menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, kok minta kekuatan dari malaikat ciptaannya? Itu kan nggak masuk akal. Betul nggak? Kalau Bapak Ibu merasa ini aneh, mengapa tidak ada orang Kristen yang mempersoalkannya? Harusnya para pendeta, para hamba Tuhan, ketika terjadi debat itu, kan harusnya bertanya-tanya, iya ya, ayatnya bunyinya kok begini, ini benar apa salah ya? Nah itu kan harusnya itu kan menjadi bahan untuk kajian. LAI harusnya itu tanggap, harusnya itu dibetulkan, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya melihatnya berbeda. Bahkan Bapak Ibu sekalian, Bapak Anwar Chen itu sebagai ketua penerjemahan Alkitab LAI, itu menurut saya dia sudah mengerjakan dengan ceroboh. Dia tidak mengkoreksi ulang terjemahan TB2, sehingga kesalahan yang sama yang terjadi pada TL dan TB1 itu terulang lagi pada episode revisi TB yang kedua. Bayangin, orang Kristen di Indonesia sudah kira-kira 70 tahun menggunakan Alkitab yang terjemahnya salah. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, sepanjang orang Kristen menggunakan TB1 dan TB2, dia akan menggunakan terjemahan yang salah dari Lukas 22 ayat yang ke-43. Entah sampai kapan. Orang Kristen menjadi bahan olok-olok. Dikatakan Alkitabnya palsu. Diubah-ubah. Itu karena menggunakan Alkitab yang sumbernya tidak kanon. Dan terjemahnya tidak gramatika, Bapak Ibu sekalian. Coba, kalau mengambil Alkitab yang sumbernya kanon dari Bizantin. Teksnya itu tidak ada yang berbenturan. Kalau diterjemahkan sama seperti terjemahan Biblikos, konsisten. Tidak akan timbul pertanyaan-pertanyaan yang merendahkan Tuhan Yesus. Saya berharap Bapak Ibu semua di sini, kalau Anda cinta kebenaran, coba cek omongan saya. Kalau memang saya salah, tolong dibantah. Saya sudah berikan komparasi antara penggunaan kata eskio yang digunakan dalam Nehemia 10 ayat 29 dalam Perjanjian Lama dan yang digunakan dalam Lukas 22 ayat 43 dalam Perjanjian Baru. Itu kata-kata yang sama. Harusnya itu diterjemahkan dengan cara yang sama karena sintaksisnya itu sama, Bapak Ibu sekalian. Saya berharap Bapak Anwar Chen sebagai ketua di dalam bidang penerjemahan LAI itu bisa memberikan jawaban. Kenapa? Anda menerjemahkan kata eskio
Di dalam Nehemia dengan kata bergabung. Kenapa di dalam Lukas 22 ayat 43 diterjemahkan memberikan kekuatan sama dengan terjemahan saksi Yehova. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa kembali di dalam episode yang ke-20. Kiranya Tuhan memberkati Anda semuanya. Amin.